Kenapa kode etik jurnalistik itu penting? Kenapa kode etik jurnalistik itu penting? Jadi di satu sisi kode etik jurnalistik itu seolah-olah, ya seolah-olah belum tentu benar, seolah-olah itu mengkerangkeng kita sebagai seorang wartawan. Karena di situ do and don'ts-nya jelas. Wartawan nggak boleh begini, wartawan nggak boleh begitu, wartawan harus begini, wartawan harus begitu. Seolah-olah kita dibelenggu kan? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Jadi di satu sisi KEJ, kode etik jurnalistik, seolah-olah membelenggu wartawan. Tapi mutlak, semua profesi itu harus ada kode etiknya. Karena apa? Itu barometernya. Orang akan melihat apa yang kita lakukan benar atau salah, tolak ukurnya itu. Silakan Pak. Dengan siapa? Dari mana Pak? Bang Johan. Semangat kita ke sana Mas Andi. Ini juga merupakan tanggung jawab bersama ya. Dewan Pers punya konsen ke sana. Karena apa? Karena efeknya itu nggak bagus. Hal-hal seperti itu efeknya, dan rata-rata digunakan untuk keperluan-keperluan ya, bahwa gua mau minta iklan, gua mau ngancam ini, gua mau nodong ini. Ada juga contoh sebenarnya tidak menggunakan ini aja hal lain ya yang juga tidak jauh-jauh dari seperti itu. Ada di Sumatera Selatan. Nama media itu Mitra TV. Mitra TV. Logonya, warnanya, apanya hampir sama dengan Metro TV. Hampir sama dengan Metro TV. Orang, jangankan yang awam ya, yang nggak awam-awam aja, itu menganggap itu Metro TV. Jadi mudah mereka masuk. Kalau media yang tidak menggunakan nama-nama yang sudah terkenal, mereka kan effort untuk menjelaskan. Saya Muhammad Jazuli dari apa gitu ya, yang belum itu susah dulu, jelasin dulu. Ini enggak, saya Jazuli dari Mitra TV, logonya, bajunya, warnanya, apanya, orang oh ya Metro TV. Ketika misalnya ada orang yang konfirmasi Anda dari Metro TV, dia bilang iya gitu. Nah, ini yang kita lihat bahwa ini potensi melakukan pelanggarannya besar. Oleh karenanya kita akan tertibkan hal-hal seperti itu, termasuk dengan media-media yang menggunakan nama-nama instansi atau lembaga negara. Itu ya Mas Andi. Ya, ya. Ya. Pengaduannya apa aja Pak, kalau bisa dijelaskan? Karena selama ini kalau saya terjun di lapangan Pak, tentang masalah liputan, masalah tentang hal-hal yang lain, kelihatannya khususnya media online ini Sudah benar semua. Kayak nggak ada Masalah. di mata mereka gitu. Kadang-kadang kita udah menaikkan berita, tidak ada aspirasinya apa hal-hal, cuma masalah ya. Itu bagi saya sebenarnya itu harus dibantu Pak dari Dewan Pers untuk masalah, untuk karena kita media online ini ya, kita kan bekerja untuk diri kita sendiri untuk mencari berita, dan masalah untuk media yang memakai nama instansi pemerintah maupun hal apa, mungkin bagi saya ada hal positifnya untuk menggertak atau karena beberapa media, kalau saya melakukan di lapangan kayak semacam kontrol sosial, kebanyakan media-media itu di belakang mereka yang para ilegal Pak. Jadi bagi saya ada hal positifnya juga Pak bagi saya ya. Ya, karena apa? Karena dengan adanya itu mungkin mereka contohnya ada yang membacking atau di belakang ilegal solar apapun tramadol, itu harus dilakukan untuk Dewan Pers gimana. Jadi mungkin
saya juga tidak setuju dengan adanya pembackingan media terhadap hal-hal ilegal, Pak. Ya, oke. Ya bagi saya ya. Ya. Dan masalah untuk kinerja mereka untuk mencari informasi, tiba-tiba kami mendatangi liputan, tiba-tiba kami tidak dihargai, cuma bilang terima kasih. Itu pun harus Dewan Pers gimana solusinya untuk jadi kalau bagi saya sebenarnya pengaduan masyarakat itu memang saya terima dengan lapor yang dijelaskan sama Bapak ya. Oke. Karena saya di lapangan itu melihat, Pak. Ya. Melihat apa gimana kinerja rekan-rekan, udah naikin berita, udah membantu dengan wawancara, tetapi tidak ada hal-hal yang menghargai kita sebagai media online. Oke. Karena kita ini adalah Ya. digaji oleh diri kita, Pak. Saya rasa cukup ya, Mas. Ya? Oke, terima kasih. Oke. Oh, ya udah, monggo. Satu lagi, terakhir ya, Mbak. Terakhir, monggo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum bunyi, Mbak. Sudah. Ya. Monggo. Udah. Ya, silakan, Mbak. Terima kasih, Pak, untuk waktu yang diberikan kepada kami. Saya berterima kasih sekali hari ini bisa sampai di sini. Saya mewakili dari Jawa Timur, Pak. Nggih. Kebetulan saya juga di media Suluh Nusantara. Ya. Dan juga Suluh Nusantara. Suluh Ya, Nusantara. saya kenal. Terus kami juga bekerja sama. Saya sebagai sekjen di DPD Mio, Pak. Oke. Ya, ini menyampaikan keluhan di daerah kami, Pak. Iya. Terkait dengan teman-teman media. Dari beberapa media itu, lintas media itu tidak bisa masuk ke instansi ataupun pemerintahan, karena di situ tuh sudah di backup dengan asosiasi wadah, Pak, seperti contohnya dari APWI. Ya, oke. Jadi paguyuban wartawan ya. setempat dan organisasi wartawan. Jadi sudah. Ya itu. Oke. Ya, seperti itu. Itu teman-teman tuh merasa tidak bisa bergerak sama sekali karena tidak ada bagaimana harus mengatasi seperti itu, Pak. Mohon untuk penjenengan sebagai Dewan Pers untuk menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Sinten? Saya Bu Siti Mustawati, Pak. Bu Siti, ya nanti Pak Heru yang jawab ya, Bu Siti. Saya akan ini nanti barangkali tambahan Mas Indria atau Pak Heru. Bang siapa tadi, Bang? Bang Pardede. Portoman Pardede. Siap. Oke. Ya. Pusing. Ya. Siap. Oke, yang jelas saya sampai hampir lupa lagi, Bang, itunya tadi. Oh, Mas, ya. Siap. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Jadi keluhan apa yang saya garis bawah ya? Keluhan apa yang banyak diadukan oleh orang-orang terhadap wartawan ya, terhadap media? Rata-rata Pak Heru, Mas Indria, Mas Reza koreksi barangkali saya kurang tepat ya. Dari unsur keberimbangan. Itu ya, saya tidak harus jelaskan ya apa yang dimaksud dengan unsur keberimbangan. Saya rasa teman-teman sudah paham. Satu hal lagi teman-teman yang perlu dipahami, ini penting. Kode etik jurnalistik juga memproteksi kita. Tunnya beda ya. Membelenggu dengan memproteksi. Kalau membelenggu seolah-olah negatif, tapi kalau proteksi itu positif. Apa? Contoh sederhana. Ketika kita melakukan tugas dan fungsi jurnalistik secara benar, namun ada orang yang kebakaran jenggot, orang yang tidak suka dengan berita kita, lapor ngadu ke Dewan Pers, gampang Dewan Pers tolak ukurnya. Kita lihat, cek sesuai nggak? Ternyata sesuai. Contoh sederhana. Pak Budi punya pabrik, misal Pak Budi punya pabrik sepatu. Implikasi, ya saya doakan ya Pak Budi ya. Ya saya doakan. Implikasi Pak Budi punya pabrik itu limbah, ada limbah, ya sungai, sumur yang di sekitar yang tadinya bisa difungsikan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari, nyuci, masak, memancing, mandi. Dampak adanya limbah itu nggak bisa difungsikan, tercemar. Orang ada yang lapor ke wartawan, diliput sama wartawan. Benar ternyata, wartawan sudah melakukan tugas itu. Wawancara Pak Budi, nggak mau tahu, dia nggak menghindar apa. Dibikin sama wartawan beritanya, tayang atau terbit. Pak Budi kebakaran jenggot.
Waduh, ini gimana nih? Dilihat di situ produknya. Setelah dilihat kemudian kita konfrontir wartawannya. Enggak, Pak. Saya sudah sesuai. Apa contohnya kamu sesuai? Wawancara ini, wawancara ini. Loh, wawancara Pak Budi. Saya sudah hubungi Pak Budi. Pak Budi nggak bersedia. Ini, saya tidak mau ngomong. Cukup, Pak, itu. Oh, tenang kalau seperti itu. Aman si wartawan itu. Pak Budinya aja yang kebakaran jenggot karena memang bermasalah. Ya, ya ini contoh Pak Budi ya, contoh Pak Budi ya. Ya itu maksud saya. Jadi di satu sisi seolah-olah membelenggu kita KEJ itu, di sisi lain itu juga proteksi buat wartawan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Jadi begini teman-teman, kami mengapresiasi peran teman-teman media dalam melakukan kontrol sosial. Artinya ketika memberitakan sesuatu yang tidak lazim di masyarakat sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial itu bagus, kami apresiasi. Tetapi bagaimanapun ketika teman-teman melakukan kontrol sosial, tetap teman-teman harus melakukan atau berpedoman pada kode etik jurnalistik. Salah satunya tadi berimbang. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Mas siapa tadi, mohon maaf. Mas Jul, jadi gini. Pak Jul, jadi gini. Bagaimana Mas kalau misalnya narasumber atau katakanlah yang memiliki kompetensi untuk menjawab tidak mau menjawab. Nah, teman-teman, terus apakah tidak boleh ditanyakan? Boleh. Catatannya adalah teman-teman harus melakukan upaya konfirmasi. Misalnya, tadi ceritakan, kami sudah menghubungi, nah ini jadi dituliskan di dalam narasi berita, kami sudah menghubungi manajemen dari apartemen ini tetapi tidak diberikan tanggapan. Itu harus diceritakan di berita. Kepentingannya apa? Ketika nanti misalnya berita Mas Jul sudah tayang dan kemudian pihak apartemen atau yang bermasalah tadi merasa keberatan dan mengadu ke Dewan Pers akan melihat apakah teman medianya Pak Jul ini sudah melakukan sesuai dengan kode etik. Dalam hal ini kan anehnya UU Pers tadi saya dikaitkan kan, oh ini sudah melakukan upaya konfirmasi kok. Intinya apa? Artinya kita katakanlah di dalam penilaian itu, oh ini sudah melakukan kewajiban etik sebagai media yang profesional. Nanti bahwa pada dasarnya ketika menayangkan berita harus berimbang, makanya kita akan meminta pengadu itu silakan kalau memang kamu keberatan berikan hak jawab kepada media yang menayangkan. Itu aja. Jadi bukan terus oh nggak boleh tayang karena belum ada wawancara dengan, enggak, kalau memang belum ada wawancara tetapi teman-teman sudah melakukan upaya konfirmasi tetapi tidak bisa, dalam artian dihindari oleh pengadu, bisa jadi ya kejadian seperti itu, tetapi teman-teman bisa tetap menayangkan dengan catatan tadi memang benar-benar sudah melakukan upaya konfirmasi. Jangan terus diambil shortcutnya aja, saya sudah minta konfirmasi padahal belum. Nanti itulah yang nanti akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Oke. Ya, jadi pada prinsipnya gini teman-teman. Pertama, dalam kesempatan kali ini Dewan Pers perlu menyampaikan bahwa jangan sampai Dewan Pers itu wujuduhu keadamihi, adanya dengan tidak adanya itu is the same. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya perlu saya sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kita Dewan Pers khususnya di Komisi Pengaduan. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyampaikan bahwa kondisi perkembangan pers kita saat ini tadi sudah kita sampaikan. Dan yang terakhir, terima kasih banyak atas masukan-masukan dan sharing yang disampaikan oleh teman-teman kita di Dewan Pers. Ada beberapa poin yang akan kita catat dan akan dijadikan pertimbangan oleh kita. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.